lagi dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini saya telah berada di alun-alun Pati yang masuk ke dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Tim Suara Dapil kali ini berkesempatan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan salah satu anggota dewan yang masuk dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Namun sebelumnya, mari kita saksikan profil daerah pemilihan Jawa Tengah 3 berikut ini. Kota Kacang. Itulah sebutan untuk Kabupaten Pati. Kenapa? Karena Kabupaten Pati merupakan sentra produksi pengolahan berbagai macam varian kacang terbesar di Indonesia. Riwayat Kabupaten Pati tertulis di berbagai literatur sejarah. Dalam kitab Babat Pati disebutkan, terdapat 2 pusaka, yaitu keris rambut pinutung dan kuluk kanigara, yang merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barang siapa yang memiliki 2 pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Tak heran jika ada yang menyebut Pati sebagai saripatinya Pulau Jawa. Kebanyakan wisata di kota ini berupa keindahan yang dibuat oleh alam, seperti goa, air terjun, hingga makam-makam yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Daerah pemilihan Jawa Tengah 3 terbagi dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan dan 406 kelurahan atau desa, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.022.345 jiwa, yang tersebar di 2.759 tempat pemungutan suara. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan dan 294 kelurahan atau desa. Daftar pemilih tetapnya sebanyak 475.381 jiwa, yang tersebar ke dalam 1.777 TPS. Kabupaten Blora terdapat 16 kecamatan dan 295 kelurahan atau desa, dengan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 697.762 jiwa, yang terbagi ke dalam 2020 TPS. Kabupaten Grobogan terdapat 19 kecamatan dan 280 kelurahan atau desa. Jumlah daftar pemilih tetapnya tercatat sebanyak 1.091.974 jiwa, yang tersebar ke dalam 2.970 TPS. Jumlah keseluruhan dari Dapil Jawa Tengah 3 terdapat 3.287.462 daftar pemilih tetap, dengan jumlah TPS yang tersebar sebanyak 9.526 tempat pemungutan suara. Provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 9 anggota, yang mewakili masyarakat daerah pemilihan Jawa Tengah 3 pada periode 2014 hingga 2019. 9 anggota DPR RI ini, 2 anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Imam Suroso dan Evita Nursanti. Dari Partai Golongan Karya, Firman Subagio. Dari Partai Gerindra, Sri Wulan. Dari Partai Demokrat, Joko Ujianto. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Arvin Hakim Toha. Dari Partai Keadilan Sejahtera, Sutriyono. Dari Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Arwani Tomafi. Dan yang terakhir berasal dari Partai Nasional Demokrat, yaitu Doni Imam Priambodo. Nah pemirsa, dari 9 wakil rakyat ini, tim Suara Dapil akan mengupas kegiatan salah satu anggotanya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Imam Suroso atau lebih akrab disapa Mbah Roso. Bagaimana kiprahnya menyerap aspirasi dan membantu masyarakat di dapilnya? Kita saksikan liputannya berikut ini.
Pemirsa Suara Dapil, kegiatan pertama yang diikuti tim Suara Dapil bersama Bapak Imam Suroso adalah menghadiri sosialisasi penempatan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, bertempat di Aula Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Momen ini dijadikan oleh Bapak Imam Suroso untuk menyerap aspirasi dan menjawab berbagai macam pertanyaan yang datang dari masyarakat Gembong yang antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Upaya Bapak Imam Suroso dalam memberikan pemahaman kepada para konstituennya tentang tata cara menjadi pekerja migran Indonesia secara resmi terus digencarkan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Imam Suroso. Selamat siang. Iya Pak Imam, saya biar lebih akrab saya panggil Pak Imam atau Mbah Roso aja. Pak Imam boleh, Mbak Roso boleh. Biar lebih akrab kita kepanggil Mbah Roso aja ya Pak ya. Apa hari ini ada kegiatan apa nih Pak di sini? Hari ini kami kerjasama dengan mitra kerja BNP 2 TKI dengan Komisi 9 DPR RI untuk agar masyarakat itu kaitannya dengan pekerja migran biar terselamatkan, tidak sampai ilegal. Makanya itu butuh sosialisasi. Nah, sosialisasi seperti ini memang kita dalam raker dengan kementerian maupun BNP 2 TKI harus diadakan. Nah, alhamdulillah setelah diadakan sosialisasi apa itu DPR RI, apa itu tenaga kerja, tahu semua. Nah, tadi Mbah Roso kita udah lihat kan Ya. ada aspirasi dari masyarakat. Nah, ini tindak lanjut dari Mbah Roso sebagai anggota Komisi 9 DPR RI ke depannya nih gimana nih Pak untuk menyuarakan, membawa suara masyarakat Pati ke pusat. Jadi begini, sekaligus saya memberi sosialisasi, sekaligus saya selaku anggota DPR RI menyerap aspirasi. Sudah saya catat juga. Saya nanti akan saya rapatkan dengan Menteri Tenaga Kerja, saya rapatkan dengan Pak Nusron, BNP 2 TKI. Ini loh, kamu harus bekerja seperti ini. Ini dibutuhkan rakyat. Butuh anggaran berapa kita kasih. Namun anggaran itu digunakan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Kalau enggak, kita kurangin anggarannya. Itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, nanti kita habis dari sini ikut kegiatan Bapak lagi kemana? Kita nanti, ini ada di Sukolilo, ya kan? Itu TKI Korea. Ini saya sudah ngomong BNP 3. Dia itu sukses. Jadi Purna TKI itu sukses di Sukolilo. Dia sekarang jadi jutawan. Dia punya anak buah ada kalau 200-an. Padahal dia TKI dulunya. Mantan TKI. Mantan TKI. Oke. Tapi jadi pengusaha sukses. Sekarang jadi pengusaha sukses, bisa ngasih lapangan pekerjaan oleh masyarakat lainnya. Nah, ini perlu untuk contoh. Nah, ini nanti akan saya rapatkan bahwa mantan-mantan tenaga kerja Indonesia harus diarahkan oleh Pemda setempat. Masyarakat harus ikut dukung. Ternyata mereka tuh pengalamannya banyak di luar negeri dan dia punya duit tabungan yang ke sana. Itu untuk modal. Jadi kita support, kita dukung. Nanti kita ke Sukolilo ya. Oke. Teman-teman TV nanti. Siap. Oke. Baik pemirsa, seperti apa kegiatan Mbah Roso berikutnya di daerah pemilihannya? Kita akan terus ikuti kegiatannya tetap di Suara Dapil. Selesai mengikuti kegiatan sosialisasi, Bapak Imam Suroso mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau tempat usaha budidaya jamur tiram yang terletak di Desa Ngembes, Kecamatan Gembong. Tiba di tempat usaha budidaya jamur, tim Suara Dapil mendapati para karyawan tengah membuat media tanam jamur tiram yang terbuat dari serbuk gergaji dan sekam padi. Ialah Bapak Udin, mantan TKI yang kini sukses membuka usaha budidaya jamur tiram dengan omset mencapai 30 juta rupiah per bulan dengan tenaga kerja sebanyak 25 orang. Udin merupakan mitra kerja binaan Bapak Imam Suroso yang berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Pak Udin, saya dapat info nih kan Bapak ini salah satu mantan TKI yang sukses nih Pak usaha budidaya jamur tiram ini nih. Alhamdulillah saya merasa terbantu sekali. Bukan saya sendiri, tapi untuk kelompok-kelompok saya. Di sini kan ada beberapa kelompok, tapi itu naungan kami, yaitu kelompok jamur tiram Mulia Jamur Jamu. Ada sekitar 25 orang, tapi yang fokus pada kelompok ini kisaran ada 8 orang. 8 orang. Nah, gitu.
Nah, untuk usaha budidaya jamur tiram sendiri udah berapa lama nih Pak? Sudah kisaran kurang lebih 11 tahun. Dulunya sempat hampir apa ya? Ya maju mundur, tapi setelah ada suntikan dari Pak Imam, kebetulan lah secara tidak sengaja dapat banyak dari Pak Imam. Ya saya ucapkan banyak terima kasih lah. Ini ya Pak Imam. Saat punya tambah karyawan banyak, terus cabang-cabang 25 itu kan memberi lapangan pekerjaan banyak tuh. Boom industri masuknya. Terus nanti setornya di sini kirim ke provinsi mana, ke kabupaten mana gitu. Nah, Pak Udin, mumpung ada Pak Imam Suroso di sini, apa mungkin aspirasi yang mau Bapak sampaikan? Mumpung ada Pak Imam sebagai wakil rakyat yang mungkin nanti bisa dibawa nantinya ke DPR. Ya, secara langsung ya Pak Imam, sebelumnya saya terima kasih. Mungkin untuk tahun depan lah, mungkin bisa aspirasi untuk pengembangan budidaya jamur, untuk pembuatan tempat, ya namanya bubuk jamur lah ibaratnya. Semakin banyak kan ya kelompok kami kan makin banyak orang nanti kan banyak meresap tenaga kerja juga kan. Saya manfaatnya udah langsung Bapak rasakan ya. Nah, nanti saya tidak akan janji, namun nanti akan kita buat rapat baik dengan Kementerian Tenaga Kerja, BNP 2TK, Komisi 9 bahwa ini loh pentingnya untuk entaskan pengangguran. Ya seperti ini, kita support dana tidak banyak, hanya sekitar berapa, 50 juta ya, 50 juta terus dikembangkan, terus dia akan mengembangkan lagi ke orang-orang yang tidak bekerja. Ini ada 25 cabangnya. Nah, tentunya kita semua juga berharap ya Pak, makin banyak ada usaha-usaha kecil seperti ini yang membantu masyarakat-masyarakat menengah ke bawah, menengah kecil, supaya punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tambahan. Tidak harus ke luar negeri, ke TKI, nggak usah. Ini negara sendiri aja luar biasa kalau mau mengembangkan, betul? Oke, betul sekali. Iya. Nah, oke Mbak Roso, kita kan udah lihat nih usaha budidaya jamur milik Pak Udin. Nah, selanjutnya kita akan kemana lagi nih? Kita ke peternak kambing yang dulunya juga biasa saja, terus kita bina, kita bantuan DPR RI dan kementerian. Sekarang mereka rada sukses juga di peternak kambing. Ayo kita ke sana. Oke, baik. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan meninjau usaha peternakan kambing yang digagas oleh Bapak Imam Suroso. Seperti apa kegiatannya? Tetap di Suara Dapil. Selepas meninjau usaha budidaya jamur tiram di Desa Ngembes, Bapak Imam Suroso kemudian mengajak tim Suara Dapil mengunjungi peternakan kambing madras milik Bapak Syafiq yang terletak di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo. Tiba di tempat usaha peternakan kambing, Bapak Imam Suroso langsung diajak oleh Bapak Syafiq untuk meninjau peternakan dan budidaya kambing madras. Bapak Syafiq merupakan TKI Purna yang juga menjadi mitra kerja binaan Bapak Imam Suroso yang sukses membuka lapangan pekerjaan di desanya dengan beternak kambing. Jenis kambing yang dibudidayakan oleh Bapak Syafiq adalah jenis kambing madras, yaitu percampuran antara kambing Jawa dengan kambing Etawa. Boleh diceritakan dari mana awal mulanya? Kita minta bantuan ke beliau untuk mengajukan proposal karena kita melihat potensi wilayah kami, kelompok ini kan kelompok tidak perorangan. Jadi kelompok ini melihat potensinya sangat bagus sekali. Rencana ke depan Mbak, walaupun kandang seperti ini nanti dijadikan tempat wisata mini. Oh gitu, iya. Karena di sini kan orang mengatakan perumahan kok bisa ngopeni kambing. Inilah bentuk nyata. Toh ini kotoran ini tidak mengganggu polusi karena kita pakai fermentasi. Oh gitu. Nah Pak, saya mau tanya nih, Pak Imam nih sering ninjau nih Pak ke sini. Alhamdulillah kalau beliau itu Sering ngontrol low profil ya, jadi turun ke bawah nyata. Oh gitu. Selalu menanyakan perkembangan apa yang sudah diberikan. Jadi kita pun yang di bawah betul-betul merasa bertanggung jawab. Jadi hasilnya langsung nyata berasa di Bapak ya? Mungkin yang era-era dulu mungkin habis double dijual, sekarang enggak. Kita mempertahankan menanggung jawabkan ini. Karena dengan dikontrol itu menambah semangat, ya semangat dia. Ya, kalau dia mau jual sungkan dia, akhirnya dikembangkan, ya kan? Bisa dijual tapi untuk menghidupi anaknya sekolah, untuk kehidupan sehari-hari. Dan itu ada laporannya, Pak. Ada laporannya. Nah,
kalau diizinkan mungkin ada program-program bantuan lagi, kami minta mesin pencacah rumput. Oh iya, Mbak Roso udah dengar sendiri nih permintaan dari Pak Syafiq. Nah ini gimana nih Pak ke depannya nih Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih sama Pak Syafiq ya, begitu proaktif mengembangkan program pemerintah sampai dia banyak kawan-kawan ikut mengembangkan pula. Ini nanti akan saya usahakan, kita koordinasi sama Menteri Pertanian. Ini kan Komisi 4 ya, sama teman Komisi 4 agar ada bantuan untuk nyacah-nyacah ini. Kemudian mungkin akan kita tingkatkan, mungkin ada yang sapi gitu loh. Jadi tidak hanya nanti ternak kambing, nanti sapi. Bapak Imam Suroso mengapresiasi hasil kerja keras dari Bapak Syafiq dalam mengembangkan usaha budidaya ternak kambingnya. Berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh Bapak Syafiq akan ditampung oleh Bapak Imam Suroso sebagai wakil rakyat untuk terus berjuang membantu masyarakat kecil di daerah pemilihannya. Demikian pemirsa, kita sudah meninjau usaha pengembangan peternakan kambing yang digagas oleh Mbah Roso. Mudah-mudahan apa yang tadi diminta, aspirasi dari Pak Syafiq bisa diserap ya oleh Mbah Roso. Semoga peternakan kambing ini makin maju, makin besar, dan dapat menyerap tenaga kerja dari daerah-daerah sekitarnya. Nah, seperti apa kegiatan selanjutnya dari Mbah Roso di daerah pemilihannya? Jangan kemana-mana, tetap ikuti Suara Dapil. Kegiatan selanjutnya, Bapak Imam Suroso kemudian mengajak tim Suara Dapil mengunjungi Desa Jongso di Kecamatan Sukolilo untuk mengunjungi bisnis peternakan ayam milik Bapak Abdullah Hadi, mantan TKI yang pernah bekerja di Korea Selatan yang sekarang sukses berbisnis ternak ayam potong. Adanya bisnis peternakan ayam milik Bapak Abdullah Hadi kini telah mampu memberdayakan 400 tenaga kerja yang diserap dari warga di sekitar Kecamatan Sukolilo. Selain usaha peternakan ayam, Bapak Abdullah Hadi juga memiliki lembaga pendidikan dan keterampilan bahasa Korea bernama Sonagi. Tujuannya untuk memberikan contoh kepada para mantan TKI yang sudah kembali ke Desa Jongso agar dapat memberikan kontribusi dalam memajukan desa tersebut. Pak Hadi, mungkin nih boleh sedikit ceritanya. Awal mulanya gimana sih Pak peternakan ayam ini bisa sampai sekarang bisa jadi sebesar ini? Awal mula kita itu ada pelatihan yang diadakan oleh BNP 2 TKI melalui BP 3 TKI Semarang. Kebetulan pada saat itu dikenalkan usaha yang namanya ternak ayam. Kemudian kita dapat dukungan dari perbankan, dapat ya istilahnya pinjaman keuangan tadi, akhirnya kita pakai untuk bangun. Awal mula membangun kita pada saat itu sekitar 60.000, sampai saat ini sudah sampai di 1 juta populasi. Nah, buat Pak Imam nih saya mau tanya, melihat kesuksesan dari Pak Hadi ini, mantan TKI yang bisa jadi pengusaha sukses. Nah ini gimana Pak menurut Bapak? Jadi saya sangat mengapresiasi ya Mas Hadi di daerah pemilihan saya. Nah ini nanti akan saya bawa ke rapat dengan BNP 2 TKI maupun Menteri Tenaga Kerja. Inilah contoh seperti Pak Hadi itu perlu dicontoh. Justru seperti ini pemerintah maupun DPR RI harus berpikir disupport, didukung. Ide-ide baiknya didukung. Termasuk ini binaan Pak Hadi, binaan saya juga, dapil saya. Harapan saya untuk Pak Imam ya paling tidak dukungan dari pemerintah itu sangat kami harap. Untuk mengenalkan usaha itu jangan kita menunggu TKI pulang. TKI di negara penempatan itu harus kita kenalkan usaha. Begitu dia nanti pulang sudah mengerti usaha. Begitu nanti mereka terpancing, oh ya ternyata di Indonesia bisa usaha. Tidak harus di Korea. Dan dia bisa ngumpulin serius uang di sana untuk modal di Indonesia. Di sini di cover oleh pemerintah setempat. Oh, gitu. Bagus itu masuk akal. Inilah menyerap aspirasi langsung. Ya. Dapat informasi yang cukup lengkap dari Pak Hadi ya Pak. Oke pemirsa, baik demikian tinjauan kita ke peternakan ayam milik Pak Hadi, seorang mantan TKI yang sukses menjadi seorang pengusaha besar. Selanjutnya apalagi kegiatan Bapak Imam Suroso di daerah pemilihannya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil.
Keesokan harinya, Bapak Imam Suroso mengajak kami untuk bergabung dalam kegiatan sidak ke Pasar Puri, yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pati, dengan didampingi oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Ibu Endang Pujiwati. Kegiatan sidak dilaksanakan guna mengurangi maraknya peredaran makanan kadaluarsa dan berpengawet menjelang bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan sidak tersebut, tim BPOM mengambil beberapa sampel dan menguji kandungan yang ada pada makanan tersebut. Hasilnya, ditemukan beberapa jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin dan rodamin. Selain menyerap aspirasi yang datang dari para pedagang, sepanjang kegiatan sidak yang dilakukan di Pasar Puri, Bapak Imam Suroso juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang akan ancaman dan bahaya yang akan ditimbulkan dari makanan yang memakai pewarna dan pengawet buatan. Bahwa pangan industri rumah tangga itu menjadi tugas kabupaten kota. Namun kami tidak menutup mata. Jadi kalau kami melihat ini, kami melakukan sampling ya, memastikan bahwa pangan yang beredar di kabupaten kota itu aman, bermutu. Jadi kami melakukan tes ya. Jadi menggunakan labeling ini kami melakukan tes, kemudian nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada instansi terkait. Nah, kayak ini nih contohnya ada formalin, ini kan bahaya. Formalin kan untuk jenazah, untuk ikan ini. Nah ini, nanti mesti kita sampaikan ke pedagang, pabriknya. Iya, ditelusur sama dinasnya, harusnya menelusur. Nanti kami akan melakukan pembinaan. Ini Badan POM akan melakukan kerjasama melakukan pembinaan kepada produsennya. Nah kan tentunya selain edukasi juga perlu ditelusuri dari pusatnya itu ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan Bu, apa sih sanksi yang harus dikenakan bagi produsen makanan-makanan berbahaya ini? Sebenarnya sanksinya ada di dalam Undang-Undang Pangan, bisa sanksi pidana ya, bisa pidana penjara gitu ya, 4 tahun kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau untuk pedagang kan harus kita edukasi karena mungkin mereka tidak tahu ya kalau menjual pangan-pangan yang berbahaya. Jadi, makanya kita ini selaku DPR RI menugaskan ke Badan POM, termasuk ini Balai Besar POM, ayo kerja yang serius. Karena kita anggarkan, kalau ada keluhan dari beliau-beliau, sampaikan ke saya. Baik itu anggaran apa, minta dukungan polisi atau apa, kita adakan. Badan POM Jawa Tengah ini termasuk bagus kinerjanya, luar biasa dia, sidak. Ini saya selalu pantau, kita awasi. Nah, ini kita laporkan pula ke pusat. Seperti ini kan temuan-temuan dari Badan Balai Besar POM. Nah ini juga nanti akan kita rapatkan pula bagaimana untuk menutup pabrik-pabrik yang memang sengaja campuran kayak formalin kayak begini. Bahan-bahan berbahaya. Kalau kita peringatkan sekali, 2 kali tidak, suruh nangkap, suruh penjarakan. Oke, baik. Bapak, semoga peredaran makanan berbahaya di Pati ini kedepannya akan terus berkurang ya Pak ya Bu ya. Kalau bisa nggak ada ya. Kalau bisa nggak ada. Harapan kami begitu. Semua orang pun begitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, demikian pemirsa hasil temuan sidak kami tim Suara Dapil di Pasar Puri Pati. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Sebagai anggota legislatif di Komisi 9 DPR RI yang membawahi permasalahan kesehatan, segala hal yang menyangkut persoalan dan permasalahan kesehatan di daerah pemilihannya tak luput dari perhatian Bapak Imam Suroso sebagai anggota DPR. Didasari atas keprihatinan Bapak Imam Suroso akan kurangnya fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, ia memiliki tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan medis bagi semua kalangan. Berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono nomor 75, Pati, Rumah Sakit Mitra Bangsa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Bagi Bapak Imam Suroso, seluruh masyarakat berhak untuk hidup sehat tanpa harus dibayang-bayangi besar dan mahalnya biaya kesehatan. Bapak Imam Suroso mengajak tim Suara Dapil untuk melihat ruang rawat inap kelas 3 yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak dipungut biaya sepeser pun untuk seluruh biaya pengobatan, alias gratis. Dengan adanya fasilitas ini, banyak masyarakat kecil yang merasa terbantu. Tak hanya pelayanan medis, rumah sakit ini pun membantu masyarakat dalam melaksanakan upaya rujukan ke rumah sakit yang ada di kota besar. Adanya Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati merupakan wujud nyata dan kontribusi dari putra daerah kebanggaan Pati ini sebagai baktinya bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.
Baroso, kita kan sudah mengikuti ya seluruh Iya, kegiatan rangkaian acara yang Baroso punya di daerah pemilihan Baroso. Nah, apa nih tindak lanjutnya hasil dari aspirasi-aspirasi konstituen dari Baroso? Saya terima kasih ya dikawal oleh TV Parlemen kita tercinta, dari door to door, dari Dapil. Saya banyak materi yang saya terima dari Dapil. Ada tentang kesehatan, ketenaga kerjaan, penyakit dan seterusnya. Nah, kita bawa ke Menkes, kita bawa ke Menteri Tenaga Kerja untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Menkes kita anggarkan 58 triliun, mahal 4 triliun lagi untuk tenaga kerja, harus kerja karena ini kita di rakyat gitu. Kita bawa aspirasi rakyat ini untuk ke pusat, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetap perjuangkan. Kita perjuangan kepentingan terus. rakyat ya, Pak, ya? Iya, perintah Pak Presiden Jokowi kan begitu. Kerja. Kerja. Oke. Ya baik, demikian pemirsa, kita sudah ikuti seluruh rangkaian kegiatan Bapak Imam Suroso di daerah pemilihannya, yakni Jawa Tengah 3. Semoga apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan Bapak Imam Suroso dapat ditindaklanjuti hingga dibawa ke tingkat pusat. Sampai jumpa pada program Suara Dapil berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.